Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebagai informasi di Lembaga Eijkman, unit malaria itu termasuk unit yang eh, sudah paling tua lah istilahnya gitu, karena dari awal kita memang sudah banyak yang kita lakukan. Yang sekarang ingin kita share adalah mengenai diagnosis molekuler infeksi malaria. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan menggunakan teknologi molecular genetics untuk mengidentifikasi penyakit yang sebenarnya sudah bertahun-tahun hidup dengan manusia. Karena malaria ini termasuk penyakit infeksi yang cukup lama, dan hingga sampai saat ini belum ada vaksinnya untuk malaria itu. Jadi istilahnya kita sudah bergaul cukup lama dengan malaria, jadi beda ya dengan COVID yang baru kita kenalan, tapi kalau malaria ini sebenarnya udah infeksi lama, tapi sampai saat ini kita masih banyak kendalanya. Yang pertama saya ingin ulas sedikit, sebenarnya apa sih yang disebut teknik diagnosis molekuler? Sebenarnya teknik diagnosis molekuler itu merupakan metode yang digunakan pada ilmu biologi, molekuler, biokimia, biofisik, dengan cara apa? Intinya adalah kita memanipulasi dan menganalisis dari dogma sentral molekular biology. 3 dogma sentralnya itu apa? DNA, RNA, protein. Jadi pada saat kita berbicara molekuler, pasti kita ketemu dengan DNA, RNA, dan protein. Jadi itu yang akan menjadi titik fokus kita bila kita menggunakan pendekatan diagnosis molekuler untuk identifikasi suatu penyakit atau kelainan abnormalitas yang lain. Aplikasinya itu bisa digunakan untuk penyakit infeksi, kelainan genetis, dan disorder yang lain, termasuk sekarang dikembangkan untuk identity determinator, jadi di bidang forensik dan lain-lain. Ini materi yang akan kita diskusikan pagi ini. Jadi terdiri dari pendahuluan, kemudian kita ingin tahu dulu sebenarnya kalau pendekatan molekular genetik sebenarnya dulu pendekatannya bagaimana. Jadi istilahnya adalah deteksi secara konvensional. Kemudian kalau kita bicara dengan molecular genetics, artinya kita harus mengisolasi suatu materi supaya dapat digunakan sebagai bahan memanipulasi pada saat deteksi. Aplikasi biologi molekuler untuk deteksi ini ada teknik amplifikasi, teknik blotting, maupun teknik hibridisasi. Cara-caranya banyak, dan apa yang akan kita pilih itu tergantung dari macam-macam materinya, spesimennya, termasuk kalau kita melakukan penelitian adalah budget. Itu sebenarnya yang paling utama, tapi juga tidak mengesampingkan masalah target yang lain. Kemudian, kenapa di awal ini saya keluarkan struktur sel? Karena inilah kunci pada saat kita akan melakukan diagnosis jika menggunakan teknik molekuler. Yang harus kita ingat adalah kembali lagi ke pelajaran struktur sel. Mungkin teman-teman yang semester 1 nih, semester 1 itu pasti kita pertama kali dikenalkan dari struktur sel dasar yang paling sederhana, yaitu pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ini adalah kuncinya, karena apa? Karena di inti inilah yang menjadi titik fokus pekerjaan seorang biologi molekuler. Pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan ini harus diingat, karena apa? Karena semua komponen organel-organel di dalam sel, baik sel hewan dan sel tumbuhan, itulah yang menjadi target utama pada saat kita akan menggunakan sel tersebut sebagai bahan manipulasi. Kemudian harus diingat pula mengenai komponen utama penyusun dari sel. Ada asam nukleat, ada asam amino, ada lemak, dan karbohidrat. Jadi hal-hal ini yang mau tidak mau akan bertemu pada saat kita melakukan diagnosis secara biologi molekuler. Khusus untuk penyakit infeksi malaria, kita harus ingat infeksi ini disebabkan oleh parasit Plasmodium dari genus Plasmodium, dan target untuk manipulasinya bisa parasitnya, bisa vektornya, atau bisa host.
Hostnya bisa manusia, bisa juga non-human, yang nanti akan dipaparkan oleh Zulfa itu termasuk dari host yang non-human, yaitu di primata, karena berhubungan dengan Plasmodium knowlesi. Parasit malaria ini menginfeksi hostnya menggunakan suatu mekanisme yang sangat cerdik. Jadi parasit malaria ini parasit yang memanfaatkan ketersediaan organel yang ada di dalam organisme sebagai tempat dia itu replikasi, memperbanyak diri, berkembang biak, akhirnya dia akan menginfeksi ke organisme baru yang lain. Dan ini melibatkan suatu faktor, yaitu dalam hal ini adalah nyamuk Anopheles betina. Artinya, pada saat kita bicara infeksi malaria, ketiga faktor ini, parasit, vektor, dan host, ketiganya mau tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Yang menjadi target dari parasit malaria itu bisa di sel organ, dalam hal ini kalau manusia ini di sel hepatosit, kemudian bisa setelah itu rupture, berkembang biak masuk ke dalam intraeritrosit, stadium intraeritrosit, kemudian digigit lagi oleh nyamuk, disebarkan lagi ke yang lain, akhirnya transmisi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, apa yang digunakan untuk mendeteksi infeksi malaria itu harus sensitif dan harus spesifik. Itu yang harus diingat. Sensitivity dan specificity itulah target yang harus kita penuhi pada saat kita akan mengidentifikasi infeksi tersebut. Kemudian ragam sumber biologi apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara molekuler? Ada darah, ada saliva, semen, urin, rambut, gigi, tulang, feses, banyak sekali sekarang semua spesimen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi infeksi tersebut. Yang kedua, kalau kita bicara molekuler, dulu bagaimana untuk mengidentifikasinya? Ini yang disebut deteksi konvensional. Saya akan bahas sekilas bahwa deteksi konvensional bukan berarti ditinggalkan, tapi molekular diagnosis adalah melengkapi dari apa yang sudah dikerjakan secara konvensional. Yang pertama, dulu kita selalu mengkultur untuk mengidentifikasi suatu infeksi mikroorganisme, itu kita kultur. Beberapa mikroba menunjukkan beberapa morfologi yang berbeda. Artinya kita identifikasi dari morfologi, kemudian kita bisa mendeterminasi sebenarnya mikro apa yang menjadi faktor infeksi tersebut. Artinya karena morfologi menjadi andalan, mata manusia atau mata teknisi menjadi kunci utama, sehingga disebut subjektivitasnya sangat tinggi. Karena mata saya, misalnya dibandingkan dengan matanya Mas Zainal, mungkin beda. Saya bilang mungkin ini adalah spesies A, tapi kata Mas Zainal, enggak Bu, ini sebenarnya spesies B, artinya subjektif sekali. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah pertumbuhan beberapa mikroba itu susah, dan bahkan tidak bisa dikultur secara in vitro maupun ex vivo. Untuk malaria, hal ini bisa dibandingkan antara Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, dan Plasmodium knowlesi misalnya, yang akan dibahas sama Zulfa. Untuk kedua Plasmodium sebelumnya, yaitu falciparum dan vivax, itu kita bisa kultur secara in vitro. Tapi Plasmodium knowlesi kita memiliki kendala karena apa? Sumber darahnya harus sumber darah non-human primate. Jadi ada kendala-kendala yang tidak bisa kita hindari bila kita akan melakukan kultur. Kemudian yang kedua adalah metode imunokimia, yaitu menggunakan teknik-teknik deteksi seperti yang sudah biasa kita kerjakan, yaitu ELISA, RIA, IVA, LIA, semuanya berbasis teknologi imunologi, reaksi antibodi dan antigen. Prinsip kerja deteksi antibodi dan serum atau menggunakan antigen ini kadang-kadang memiliki kendala karena antigen suatu mikroba patogen kadang-kadang tidak bisa terdeteksi karena berhubungan dengan titer tertentu yang bisa terdeteksi. Kemudian terjadi cross reactivity apabila mendeteksi dengan antigen murni, karena mikroba suspek pada saat masuk ke dalam tubuh, host akan mengeluarkan respon imun yang berbeda-beda, sangat individual.
Kemudian analisisnya bisa direct atau indirect. Artinya apakah kita memerlukan first antibody sudah bisa dideteksi atau kita butuh secondary. Jadi ada lagi konjugat yang harus kita gunakan baru kita bisa mendeteksi. Kemudian yang cara ketiga yang sampai saat ini masih kita kerjakan juga, yaitu deteksi visual. Artinya kita memerlukan bantuan alat, mikroskop, ya, kemudian pembuatan apusan untuk mendeteksi ada tidaknya parasit pada suatu individu. Ini masih dijadikan suatu gold standard, tapi gold standardnya pakai tanda kutip. Gold standard untuk daerah-daerah yang memiliki tenaga mikroskopis yang memang sudah memiliki sertifikat expert atau di bawahnya expert. Tapi bagaimana kalau daerah-daerah yang tidak memiliki tenaga mikroskopis yang memiliki dengan batasan kualitas dan sertifikasi tertentu? Itu tidak bisa dijadikan gold standard. Karena apa? Pertama, menjadi kendala adalah ketersediaan alat pembantu yang disebut mikroskop. Bagaimana kualitas mikroskopnya? Terjaga atau tidak? Dipelihara atau enggak? Kualitas menentukan hasil pembacaan mata dari seorang mikroskopis. Yang kedua adalah apusan darah. Bagaimana pembuatan apusan darahnya, bagaimana fiksasinya, pewarnaannya, dan semuanya itu menentukan dari apakah bisa dijadikan gold standard atau tidak. Karena apa? Karena ini seperti tadi, tergantung subjektivitas pembacaan dari mikroskopis. Jadi tenaga mikroskopisnya harus terlatih, pewarnaannya harus bagus, dan pembacaan parasitnya memiliki batasan. Hanya berapa parasit yang baru bisa terdeteksi menggunakan deteksi secara visual. Yang berikutnya adalah tes diagnostik cepat atau rapid diagnostic test, yaitu dengan dikenal juga sebenarnya ini pengembangan dari reaksi antibodi antigen juga, diperlukan waktunya lebih cepat, kemudian deteksinya tergantung dari biomarker yang akan digunakan. Sampai saat ini untuk malaria, yang falciparum kita menggunakan HRP2, sedangkan yang non falciparum kita menggunakan VLDH. Dan tidak diperlukan tenaga seperti kalau mikroskopis itu yang expert, kalau ini istilahnya sistem tetes baca, menggunakan buffer yang sudah disiapkan oleh perusahaan pembuat dari RDT tersebut. Tapi yang harus ditekankan di sini, kita memerlukan suatu QC, quality control yang sangat ketat. Karena apa? Karena saking mudahnya, justru pembacaan harus lebih hati-hati. Yang pertama adalah pada saat meneteskan darah atau sampel. Bisa itu bentuk plasma atau serum. Sekarang banyak RDT malaria itu dikembangkan bukan hanya dari whole blood, tapi bisa juga membaca dari plasma darah atau frozen sampel. Kemudian buffer yang diteteskan sesuai atau tidak yang dilakukan, yang diminta oleh perusahaan tersebut. Kemudian penyimpanan. Apakah pada saat kita membeli RDT kita baca baik-baik? Pada suhu berapa RDT tersebut bisa disimpan? Kadaluarsanya sampai kapan? Kemudian apakah buffernya itu bisa digunakan berulang-ulang atau harus dilakukan aliquot, jadi kita pecah sedikit-sedikit, baru kita gunakan dengan tabung yang sedikit-sedikit itu, jadi tidak langsung digunakan semuanya. Kemudian karena ini kerjanya berdasarkan reaksi enzimatis, sehingga pembacaannya tergantung dari yang tadi, apakah perbandingan volume sampel dengan buffer itu sudah sesuai dengan requirement yang yang dikeluarkan oleh perusahaan RDT tersebut. Pada saat ada perbandingan yang salah, berarti kita harus siap-siap bahwa hasil garis atau strip yang dikeluarkan oleh RDT tersebut hasilnya sebenarnya tidak reliable. Yang ketiga, sekarang tadi kan sudah bicara tentang yang konvensional, kemudian sekarang kita bicara tentang molecular detection. Kuncinya tadi dari awal sudah saya katakan bahwa kita sebenarnya memanipulasi materi genetik, entah itu DNA, entah itu RNA, untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi parasit malaria. Ini merupakan tahapan ekstraksi DNA dari parasit malaria yang sangat sederhana, yang dapat dilakukan menggunakan teknik macam-macam. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual sebenarnya kit untuk ekstraksi DNA atau kita lakukan dapat secara manual.
Tapi intinya, bagaimanapun tahapan ekstraksi DNA yang kita kerjakan, sebenarnya tahapannya hanya 3 ini. Ingat tadi yang biologi sel ya, mengenai sel, struktur sel, kita harus dealing, harus mengetahui caranya bagaimana kita melisiskan sel darah merah yang menjadi barier karena parasitnya ada di dalam sel darah merah. Jadi kita harus melisiskan ini membran sel darah merah. Setelah itu kita akan mendapatkan parasit yang sudah istilahnya lepas dari sel darah merah. Bagaimana cara melisiskan sel parasit tersebut? Karena apa? Karena parasit tersebut memiliki membran juga. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mempurifikasi DNA yang merupakan target pada saat kita ingin melakukan deteksi. Jadi apapun kit yang digunakan, bagaimanapun cara kita mengekstraksi DNA-nya, tahapannya hanya 3. Melisiskan sel darah merah, melisiskan sel parasit, dan mempurifikasi DNA supaya DNA dari parasit ini tidak rusak dan memiliki kualitas yang bagus sehingga tidak mengganggu proses deteksi berikutnya. Spesimennya bagaimana? Spesimennya bisa macam-macam. Bisa dilakukan pengambilan darah di filter paper, di kertas saring, yang disebut dot blood spot, yaitu DBS, atau darah pada tabung dengan tabung yang sudah mengandung antikoagulan. Itu bisa ditabung EDTA seperti ini, atau mikrotener, atau dengan heparin, apapun. Artinya kita mempreservasi, tujuannya sebenarnya adalah mempreservasi DNA. Tapi DNA itu masih di dalam sel darah merah, jadi harus kita mempreservasi apa yang menjadi sumber tempat sembunyinya parasit tersebut. Untuk di teman-teman di lapangan, DBS ini paling gampang karena dia disimpan bisa di suhu ruang dan relatif harganya lebih murah. Tapi jika memungkinkan, pengambilan spesimen di dalam tabung berantikoagulan itu jauh lebih banyak karena kualitas DNA atau RNA yang nanti akan dihasilkan itu di atas dari kualitas spesimen yang diambil pada yang disimpan dalam kertas saring. Kemudian aplikasinya apa saja? Ini beberapa teknik yang akan kita bahas. Teknik amplifikasi, teknik blotting, dan teknik hibridisasi. Yang pertama, kita bahas targetnya adalah DNA. Apa yang disebut DNA? Oke, DNA adalah asam deoksiribonukleat. Tapi sebenarnya terdiri dari apa? Ini merupakan komponen penyusun dari DNA yang merupakan polimer. Yang pertama adalah ada gugus fosfat. Kedua mengandung deoksiribosa, dan yang ketiga mengandung basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada dalam kandungan DNA itu ada A, G, C, dan T. Ada adenin, ada guanin, ada sitosin, dan timin. Untuk plasmodium memiliki suatu karakteristik yang cukup unik, cukup berbeda, karena perbandingan AGCT-nya itu berbeda-beda antar spesies. Jadi untuk Plasmodium falciparum itu perbandingan A dan T, yaitu adenin dan timin, itu jauh lebih tinggi dibandingkan G dan C, yaitu guanin dan sitosin. Sementara untuk Plasmodium vivax dan Plasmodium knowlesi justru kebalikannya, perbandingan AT dan GC-nya itu berbanding terbalik. Jadi ini yang menyebabkan bahwa untuk deteksi apabila kita mau melakukan proses sequencing, itu yang harus kita pahami dulu, apa yang akan kita sequencing, apa yang akan kita lakukan, urutan basa nitrogen apa yang akan kita lakukan. Kalau Plasmodium falciparum berarti kita akan mengharapkan A dan T yang kontennya jauh lebih tinggi. Makanya disebutnya GC kontennya lebih tinggi atau lebih rendah, itu semuanya tergantung dari plasmodium apa yang akan kita identifikasi. Sebuah unit monomer DNA pasti terdiri dari 3 komponen tersebut yang dinamakan nukleotida, sehingga DNA disebutnya bukan nukleotida tapi polinukleotida. Jadi ingat ya, AT rich, kemudian GC content, itu untuk plasmodium berbeda-beda. Ini adalah bentuk kimia dari DNA.
Yang kita harus ingat, DNA merupakan heliks ganda. Kalau heliks ganda artinya ada beberapa ikatan, inilah yang pada saat kita akan memanipulasi komponen tersebut, polinukleot tersebut, kita harus ingat ikatan apa saja yang ada. Yang pertama, ikatan fosfodiester. Kemudian ada ikatan hidrogen, kemudian ada basa nitrogen dan basa fosfat. Ikatan-ikatan ini harus bisa dilepas, kemudian harus bisa dilakukan manipulasi untuk mendeteksi ada tidaknya parasit yang ada dalam spesimen yang akan kita periksa. Jadi heliks ganda ini harus kayak nempel dulu nih. Kita harus ingat bentuknya heliks ganda bagaimana, itulah yang menjadi target manipulasi kita. Karena apa? Karena teknik yang pertama, teknik amplifikasi yang akan dibahas adalah teknik PCR. Kalau tadi dibahas bahwa teknik PCR ini dikembangkan pada saat orang sudah memiliki kesadaran, kita sudah memiliki kemampuan mendeteksi adanya urutan basa nukleotida di satu organisme yang berbeda-beda, yang sangat berbeda untuk satu organisme satu dan yang lainnya. Kita memanfaatkan ini, kondisi alami dari organisme untuk dilakukan manipulasi. Teknik PCR ini sebenarnya memanfaatkan satu tabung. Bayangin, satu tabung kecil, di dalam tabung itu ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah DNA-nya sendiri, kemudian ada primernya, kemudian ada tag polymerase, dan ada DNTP. Jadi komponen-komponen pada tabung kecil inilah yang akan kita gunakan. Yaitu untuk apa? Digunakan untuk apa? Digunakannya untuk memperbanyak, untuk mengamplifikasi DNA yang merupakan suatu reaksi enzimatis. Jadi selama tidak ada enzim yang bagus, reaksi ini tidak akan berlangsung. Yang namanya reaksi enzimatis berarti memerlukan suhu tertentu untuk setiap tahapannya. Prinsip kerja PCR adalah memperbanyak ini untai gandanya tadi, heliks gandanya tadi, memperbanyak untai ganda ini sehingga dihasilkan untai ganda baru yang identik dengan untai ganda induk. Jadi, memperbanyak spesimen spesifik DNA yang diinisiasi oleh pelekatan DNTP dalam reaksi termal. Termal itu dengan suhu tertentu. Jadi, ada tahap denaturasi, annealing, dan extension yang membutuhkan kondisi atau suhu tertentu untuk setiap prosesnya. Pada saat amplifikasi, artinya kita ingin mereplikasi, memperbanyak. Apa yang diperbanyak? DNA template. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan reaksi tadi, termal tadi, menggunakan suhu tertentu. Dari satu untai ganda, double helix, dilakukan perbanyakan menggunakan reaksi enzim tertentu dan pada suhu dan konsentrasi enzim tertentu sehingga dihasilkan suatu copy number dari dari untai ganda yang identik dengan untai ganda induk. Kenapa ini diperlukan? Karena kita membutuhkan suatu konsentrasi tertentu supaya kita yakin bahwa identifikasi itu adalah benar. Siklus di sini itu tergantung dari kita ingin memperbanyaknya sebanyak apa. Jadi tergantung dari DNA template yang akan kita gunakan. Banyak untai ganda yang akan dihasilkan menggunakan rumus ini. Jadi 2 pangkat N, N-nya adalah siklus berapa. Jadi siklus ditambah N tambah 1, itulah copy number dari jumlah untai ganda yang akan dihasilkan. Jadi kalau di sini diandaikan kita memiliki replikasinya untuk 35 siklus, berarti copy number-nya sebanyak 68 kali 10 pangkat 9 copy number. Ini prosesnya tadi, denaturasi, annealing, dan polimerasi. Denaturasi itu dilakukan untuk suhu tinggi. Supaya apa? Supaya kita dapat memisahkan double helix tadi menjadi untai tunggalnya. Untai tunggal tersebut adalah cetakan, template. Annealing berlangsung pada suhu di bawah dari suhu denaturasi. Karena apa? Proses annealing anneal, artinya penempelan. Apa yang menempel? Primer spesifik.
Sementara tahap ketiga adalah polimerase, itu pada suhu biasanya sekitar 60-72 derajat tergantung primer yang kita gunakan. Polimerase merupakan pembentukan komplemen rantai DNA yang sudah terpisah untai gandanya berupa dua rantai DNA. Yang satu untainya itu berasal dari template induknya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil kerja enzim Taq polimerase. Jadi ketiga proses tersebut, yaitu denaturasi, annealing, dan polimerase, inilah yang dilakukan secara berulang-ulang pada saat kita melakukan amplifikasi untai ganda DNA. Ini adalah proses elektroforesis. Pada saat kita melakukan penggandaan untai DNA, kita membutuhkan suatu tahapan untuk dapat melihat secara visual. Sebenarnya apa yang kita kerjakan tadi itu bukan hanya mengira-ngira. Jadi tahapan denaturasi, annealing, kemudian polimerase itu harus bisa dilihat secara visual. Bagaimana cara melihat secara visualnya? Dibantu oleh ini satu proses yang menjadi titik kunci pada saat kita melakukan PCR konvensional, yaitu kita melakukan pemisahan DNA berdasarkan ukuran dalam medium gel yang diberi tekanan listrik. Jadi dari gel agarosa inilah kita bisa melihat molekul DNA yang berbuatan negatif setelah berdifusi melalui pori-pori gel, ini gel agarosa, itu dia akan bergerak menuju elektroda positif dalam chamber elektroforesis ini. Sehingga pada saat dilakukan visualisasi di bawah sinar UV, kita bisa melihat ada tidaknya untai ganda baru yang terbentuk pada saat proses replikasi. Ini adalah pengembangan teknik PCR. Teknik PCR tadi itu adalah kunci dari teknik replikasi atau teknik amplifikasi DNA atau RNA. Yang pertama adalah ada teknik real-time PCR. Ini yang sekarang lagi hot karena untuk COVID-19, yang digunakan adalah bukan PCR konvensional tadi, tapi kita menggunakan ini, pengembangan teknik pertama, yaitu real-time PCR. Atau real-time PCR nomor 2. Yang pertama ada ini reverse transcriptase PCR, itu artinya kita bekerja bukan dengan DNA, tapi dengan RNA. Jadi setelah isolasi RNA, kita cetak si DNA-nya, baru dilakukan proses PCR. Kemudian teknik yang ketiga adalah nested PCR. Nested PCR ini yang akan nanti diterangkan oleh Zulfa. Karena untuk Plasmodium, setelah identifikasi secara genus spesifik, pada saat untuk identifikasi spesies spesifik, kita melakukan proses nested PCR. Yang keempat adalah multiplex PCR, kita menggabungkan berbagai macam primer, beberapa pasang primer dalam satu reaksi. Dan beberapa pengembangan teknik lainnya, yang intinya sebenarnya berpatokan pada teknik PCR tadi. Jadi hanya 3 tadi, denaturasi, annealing, kemudian extension, itulah yang dilakukan untuk teknik PCR. Apapun teknik PCR yang kita kerjakan, patokannya adalah 3 tadi. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan teknik PCR. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi yang paling umum kita kerjakan. Ini contoh yang disebut tadi reverse transcript PCR. Jadi targetnya adalah bukan DNA, tapi RNA. Jadi sumber awalnya adalah RNA. Apa yang membedakan DNA dan RNA? Kalau RNA itu untai tunggal. Artinya kita sudah memiliki untai tunggal, kita harus membuat untai gandanya. Itu yang disebut cDNA. Jadi pembentukan cDNA, kemudian cDNA ini yang diperbanyak. Prosesnya sama seperti RNA tadi. Yang kedua, nested PCR. Jadi nested PCR menggunakan 2 set primer yang disebut outer dan inner primers yang meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dari uji tersebut. Jadi kita tembak dari ujung-ujung yang lebih jauh untuk set pertama, itu yang disebut outer primers. Kemudian setelah kita memiliki produknya, kita lakukan amplifikasi menggunakan primer yang internal di dalamnya. Jadi kalau ini primer yang luar, yaitu yang kuning, sementara untuk yang inner itu yang warnanya abu-abu ini. Artinya kita menggunakan primer yang lebih spesifik dan lebih sensitif. Kemudian yang ketiga ini adalah proses contoh dari proses amplifikasi menggunakan multiplex, yaitu menggunakan beberapa target
pada satu reaksi. Ini digunakan juga untuk identifikasi malaria. Jadi kita mencampur primer Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale dalam satu reaksi. Karena targetnya berbeda, hasil akhirnya kita akan mendapatkan produk yang berbeda. Jadi yang merah ini untuk gen A, yang kuning itu untuk gen B, yang hijau ini untuk gen C, dan yang biru untuk gen D. Tapi dalam satu reaksi. Jadi teknik PCR ini bermacam-macam dan bisa kita kerjakan saat ini. Untuk deteksi malaria, ini merupakan salah satu publikasi yang dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi Plasmodium dengan spesies 4 yang berbeda, yaitu menggunakan small subunit ribosomal gene berdasarkan paper tahun 1999 dan ada beberapa pengembangan publikasi terkait yang lainnya. Ini dapat mengidentifikasi 6 parasit per microliter pada DBS karena apa? Karena meskipun dia itu multiplex, dia sangat sensitif untuk masing-masing plasmodium. Ini contohnya adalah target yang pertama adalah genus spesifik. Jadi dapat mengidentifikasi spesifik plasmodium dengan menggunakan primer yang tadi, outer primer. Kemudian, di next step keduanya, kita menggunakan inner primers. Primers yang pertama adalah pasangan primer yang sangat spesifik untuk spesies Plasmodium falciparum. Yang kedua adalah pasangan primer yang sangat spesifik untuk Plasmodium vivax. Yang ketiga adalah pasangan primer yang spesifik untuk Plasmodium malariae, dan yang terakhir adalah Plasmodium ovale. Jadi dari satu reaksi kita dapat mengidentifikasi 4 spesies Plasmodium yang berbeda. Kemudian mana Plasmodium knowlesi? Sebenarnya pertanyaan itu. Untuk Plasmodium knowlesi tidak dicampur pada primers untuk spesies spesifik pada paper ini. Jadi untuk Plasmodium knowlesi kita pisah, kita split menggunakan target yang berbeda, meskipun target awalnya genus spesifiknya sama. Nanti akan digambarkan oleh Zulfa lebih lengkap. Kemudian real time PCR. Ini merupakan pengembangan teknik PCR di mana produksi amplikonnya dapat dimonitor untuk setiap siklus PCR secara real time yang diwakili oleh pancaran fluoresensi selama reaksi. Jadi kalau teman-teman semua sekarang baca di media sosial mengenai identifikasi virus SARS-CoV-2, inilah yang digunakan tekniknya, yaitu teknik real-time PCR. Jadi teknik real-time PCR digunakan untuk identifikasi beberapa penyakit, bukan hanya untuk identifikasi penyakit malaria. Prosesnya bagaimana? Prosesnya sebenarnya sama, tapi yang harus diingat untuk reaksi real-time PCR, kita bagi menjadi 3 fase. Reaksi PCR itu sebenarnya memiliki 3 fase berbeda tergantung di mana, tahap mana, di siklus berapa proses reaksi itu berlangsung. Tahap pertama itu adalah fase eksponensial, di mana terjadi penggandaan produk secara tepat, reaksinya sangat presisi dan spesifik. Karena apa? Karena di situ untai ganda terpisah, kemudian penempelan primer spesifik, dan terjadi proses extension. Kemudian proses linear. Proses linear ini pada saat komponen reaksi mulai terbatas. Karena untai ganda baru yang terbentuk itu akan terlepas lagi pada saat masuk proses denaturasi yang baru di siklus berikutnya. Karena berulang-ulang setiap siklus, ada fase di mana efisiensi dari komponen-komponen PCR itu menurun. Inilah yang disebut fase linear. Tetap spesifik atau tidak? Tetap spesifik, karena primer yang digunakan memang spesifik. Kemudian fase yang ketiga adalah fase plateau, yaitu di saat reaksi itu sudah berhenti. Tidak ada lagi penambahan produk PCR. Kenapa bisa terjadi fase plateau? Karena komponen reaksi PCR yang kita gunakan itu terbatas. Berapa konsentrasi PCR itu menentukan di cycle berapa fase plateau itu terjadi.
Ada 3 metode deteksi real-time PCR. Yang pertama adalah menggunakan DNA binding agents, itu biasanya umumnya kita menggunakan cyber green fluorescence. Kemudian yang kedua adalah hydrolysis probes, artinya kita menggunakan probes. Probes itu adalah untai nukleotida yang sangat spesifik dan kita label. Jadi yang membedakan primer dengan probes adalah probes itu dilabel. Dilabel menggunakan fluorogen tertentu yang dapat berpedar dengan panjang gelombang tertentu. Ini biasanya kita menggunakan Techman atau Beacon. Yang ketiga adalah hybridization atau menggunakan probes yang disebut FRAT. Ini umumnya menggunakan kita istilahnya menggunakan light cycle condition. Untuk yang DNA binding agents. Untuk DNA binding agents, lihat prosesnya sama dengan tahapan PCR konvensional. Denaturasi, annealing, extension, dilakukan berulang-ulang untuk setiap siklus. Yang membedakan apa real-time dengan konvensional real-time PCR dengan konvensional PCR? Adanya cyber grid, nih yang berpedar, yang ada dibentuknya yang kayak corona ini ya. Jadi ada pedarannya. Pedarannya ini ya yang disebut cyber green fluorescent. Kita minta bantuan zat pewarna secara fluoresensi yang dapat berpedar pada saat dia sudah menyisip. Dia itu menyisip pada saat untai ganda baru terbentuk. Jadi untai ganda baru ini terbentuk pada fase extension, disitulah cyber green terbentuk, menyisip dan dia berpedar. Awalnya dia nggak berpedar, nih yang hijau-hijau ini adalah cyber green. Karena belum ada sisipan ke untai ganda baru yang terbentuk, dia tidak berpedar, jadi tidak bisa ditangkap oleh mesin. Untuk penggunaan cyber green pada identifikasi parasit malaria, kita bisa membedakannya berdasarkan TM untuk setiap spesies. Ini terlihat yang merah itu adalah TM untuk Plasmodium malariae, yaitu sekitar 75,2 derajat. Kemudian yang kuning adalah TM atau melting temperature untuk Plasmodium falciparum, yaitu sekitar 77,5 derajat. Kemudian yang hitam ini adalah melting temperature untuk Plasmodium ovale di suhu sekitar 79. Dan yang terakhir, yang ungu ini adalah TM untuk Plasmodium vivax, yaitu sekitar 80,9 derajat. Artinya dengan melting temperatur yang berbeda, kita bisa mengidentifikasi spesies parasit yang berbeda. Apa bedanya dengan konvensional PCR? Lihat, di sini tidak ada gel elektroforesis. Jadi tahap elektroforesis untuk real-time PCR itu tidak ada. Karena yang keluar adalah dalam bentuk grafik dan angka. Angkanya adalah angka berupa melting temperatur atau nanti CT value yang keluar. Ini yang kedua, yaitu menggunakan hydrolysis probes, yaitu dengan Techman. Apa yang membedakan dengan cyber green? Pada Techman, kita menggunakan probes tadi yang sudah saya sebutkan. Di probe ini yang menempel ini sudah sangat spesifik dan di ujung probe-nya itu ada reporter dan quencher yang masing-masing hanya bisa terikat pada untai DNA target yang spesifik. Pada saat proses extension, probe yang sudah spesifik ini akan menempel dan akan melakukan displacement atau dia terhidrolisis secara sempurna bila untai ganda spesifik sudah terbentuk. Jadi hidrolisis ini menunjukkan bahwa untai ganda spesifik sudah terbentuk atau belum. Kita bandingkan antara cyber green dengan Techman. Jadi secara hidrolisis atau secara fluoresensi. Yang pertama, kalau untuk cyber green dari double stranded, kemudian ada sisipan, ini sisipan dari fluorogen, sehingga terjadi perubahan struktur dye atau fluorogen tersebut yang berpedar. Pada saat terjadi pedaran, itulah kita katakan ada DNA untai DNA baru spesifik yang terbentuk. Sementara untuk Techman, kita menggunakan bantuan probe. Apa yang disebut probe itu tadi? Oligonukleotida yang sudah dilabel oleh fluorescent. Yang didesain sudah terikat oleh salah satu primers yang spesifik.
Pada ujung 5 primers tersebut, primers dari probe tersebut dilabel dengan molekul reporter. Macam-macam. Yang sudah common atau sudah komersial adalah FAM, FIG, ROX, Sci5, dan lain-lain. Sementara pada ujung 3 dari probe-nya adalah molekul quencer. Apa yang disebut quencer? Quencer itu seperti rem. Dia akan menghentikan output dari reporter bila apa? Bila proses hidrolisis sudah terjadi secara sempurna. Jadi saat reporter dan quencer sudah mulai semakin memendek, maka level fluoresensi itu akan menurun. Artinya proses real-time PCR-nya sudah hampir selesai atau sudah hampir sempurna. Nah, ini maaf, Ibu Leli, waktunya 5 menit lagi. Oke, jadi hanya bisa melihat delta Rm, yaitu selisih nih, delta Rn itu di sini, sudah ada tidaknya amplifikasi, kemudian adanya CT tadi, CT value, siklus di mana peningkatan signifikan di delta Rn pertama kali teramplifikasi. Artinya kita skip proses elektroforesis dan mendapatkan hasil berdasarkan grafik ini. Yang menjadi keuntungan dengan proses real-time PCR adalah kita mendapatkan hasil yang lebih lengkap karena kita memiliki data berapa kopi dari untai ganda yang dibentuk. Jadi kita bisa melihat level of parasitemia. Jadi kalau misalnya kita melihat secara mikroskopis, kita bisa lihat berapa parasit sih gitu. Nah, kalau untuk real time PCR kita bisa melihat, kita bisa bandingkan antar sampel berapa copy number untuk setiap sampel, lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi ada keuntungan lain karena kita memiliki copy number, data copy number dari untuk setiap spesimen jika dibandingkan, kemudian kita bandingkan dengan kurva standar yang kita running bersama-sama pada proses real-time PCR. Nah, sekarang teknik terakhir, yaitu teknik blotting. Teknik blotting digunakan untuk mengidentifikasi apa? DNA, RNA, atau protein. Ada 3 tipe, tergantung ini. Jadi, dogma sentral molekular genetik, 3 dogma ini, DNA, RNA, protein, akan keluar berulang kali kalau kita menggunakan molecular detection sebagai parameter. Shorten blot itu mengidentifikasi DNA, Northern blot itu RNA, Western blot itu untuk mengidentifikasi protein. Ini contohnya, jadi kalau shorten blot itu dari DNA yang sudah menggunakan enzim restriksi, kemudian kita running secara elektroforesis, dan kita lihat apakah dia itu sesuai dengan target atau tidak dengan cara kita blotting. Dengan apa? Dengan bisa menggunakan radioaktif atau dengan biomarker tertentu. Jadi bentuknya nanti kayak gini, auto radiografnya. Untuk Western blot itu untuk mengidentifikasi protein. Jadi kita runningnya bukan secara horizontal, tetapi secara vertikal. Dan tetap menggunakan marker tertentu. Karena ini protein, berarti markernya itu bisa menggunakan antigen spesifik. Hasil akhirnya adalah berupa band yang spesifik juga untuk protein tertentu. Jadi ini merupakan suatu terobosan baru. Kalau dikatakan baru sebenarnya nggak baru, tapi terus berkembang. Jadi kita hampir setiap tahun itu mendapatkan teknik baru yang mau nggak mau kita harus tidak bisa menutup mata. Dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi macam-macam. Jadi dari slide ini bisa lihat, bisa untuk infectious disease misalnya, kita bisa mengidentifikasi virus, parasit, dan lain-lain. Dan untuk mengidentifikasi determinasi, ini biasanya digunakan untuk forensik atau paternity test. Jadi semua yang digunakan tadi, teknik-teknik tadi bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pada saat ini. Demikian paparan saya, nanti mungkin diskusi kita bisa lebih banyak lagi. Terima kasih, jika ada pertanyaan silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now. Here we go.